Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para peserta kuliah dasar ekonomi Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada pembahasan yang berikutnya setelah menyelesaikan pembahasan tentang riba ya. Kemungkinan nanti ada singgungan pada pembahasan yang akan datang dari pembahasan yang berikutnya nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sama-sama membahas atau berdiskusi ya, tentang salah satu tema yang juga penting dalam ekonomi, yaitu pembahasan tentang perkongsian atau kerjasama, atau bisa disebut juga sebagai kemitraan dan lain sebagainya. Tema ini menjadi penting karena dalam sistem dan praktek ekonomi sekarang, perkongsian seolah-olah terpinggirkan dan tidak menjadi satu arus utama dalam praktek perekonomian. Padahal praktek perekonomian ya, di awal munculnya adalah bagaimana kerjasama di antara para pihak ya, para pemilik modal, pekerja yang memiliki skill ya, pedagang dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang paling utama. Maksudnya kerjasama ini adalah kerjasama yang sifatnya sejajar. Sifat kerjasama ini adalah sifat kerjasama yang sejajar, yang setara, yang egaliter, di mana seorang yang memiliki kelebihan harta atau disebut sebagai pemodal itu adalah pihak yang setara, pihak yang membutuhkan orang yang mengelola hartanya. Dalam istilah fikih, tadi kajian fikih muamalah ada istilah sahibul mal dan mudorib, orang yang memiliki harta dan yang mengelolanya. Jadi para pengelola harta ini bukan kasta nomor 2, bukan anggota masyarakat kelas bawah, kemudian kelas paling atasnya atau yang paling tingginya adalah mereka yang memiliki modal. Karena posisinya antara orang yang memiliki modal dengan orang yang memiliki keterampilan kerja, memiliki tenaga dan pikiran itu sama, sejajar ya. Tidak ada saling, dalam tanda kutip ya, saling mempekerjakan atau memperbudak. Rasanya mungkin memperbudak lebih pas, karena seolah-olah tidak ada harganya atau tidak sederajat. Orang-orang yang bekerja itu tidak sederajat. Sistem perkongsian yang ada sekarang adalah sistem kepegawaian, sistem perbudakan modern ya, berkedok pekerjaan atau karyawan, sistem kerja kontrak dan lain sebagainya, itu lahir belakangan, dimana kita bisa merenungkan mungkin bagaimana seorang yang mencari pekerjaan, atau sekarang disebut adanya angkatan kerja ya, yang jumlahnya sangat banyak, kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam sebuah perusahaan ya, yang masuknya dia sebagai dalam tanda kutip ya, kepegawaian, itu menyebabkan seorang menjadi bawahan ya, atau menjadi kelas rendah dibandingkan dengan pemilik usahanya, pemilik perusahaannya. Padahal kalau dalam perkongsian yang sederhana adalah bagaimana seorang yang memiliki kelebihan harta itu
posisinya sejajar dengan orang yang mengelola. Mereka saling bekerja sama karena harta tidak mungkin didiamkan. Lagi kalau kita pakai istilah uang itu adalah public goods, ya, public, barang milik publik, barang yang harus mengalir. Dalam Islam, dan nanti mungkin kita akan bahas, ada namanya zakat yang memaksa bagaimana uang atau harta itu keluar, mengalir ke kelompok masyarakat lainnya. Jadi tidak mungkin uang itu didiamkan saja. Apalagi seorang muslim punya anjuran untuk bersedekah, untuk mengalirkan, untuk berbuat baik dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada lagi penumpukan harta atau penumpukan yang nantinya disebut sebagai modal, ya, atau kapitalis dalam praktek perekonomian. Sementara yang terjadi sekarang adalah bagaimana seorang pengusaha itu seolah menjadi raja, seolah menjadi tuan yang mengatur kehidupan para pekerja, orang-orang yang memiliki keterampilan, ya, meskipun nantinya secara fitrah, kalau seandainya dia punya posisi tawar, ya, para pekerja yang memiliki bisa jadi keterampilannya tinggi, kecerdasannya juga dipandang, mungkin dia bisa punya posisi tawar. Ya, tapi posisi tawarnya itu tidak merubah sistem dan budaya kerja yang ada sekarang. Posisi tawar misalkan gini, saya tidak mau digaji sekian dan sekian. Tapi karena memang sistem kepegawaian itu menjadi yang mainstream, ya bahasanya masih digaji, ya, penggajian. Bukan sistem kerjasama, bukan bagi hasil, gimana menanggung usaha ini menjadi milik bersama, kemudian saling menanggung untungnya untuk bersama, ruginya juga ditanggung bersama. Kepemilikan adalah kepemilikan bersama. Ya. Maksud saya di sini seharusnya perekonomian itu menjadikan perkongsian yang setara ini sebagai primadona, sebagai mainstream, sebagai arus utama yang memutarkan roda perekonomian. Karena itu kita hidup di zaman yang sudah sama-sama, ya, merdeka, yang terbuka, yang seharusnya kita bisa hidup setara, saling membutuhkan. Ya. Oleh karenanya saya ingin bercerita flashback, ya, di mana roda perekonomian pada zaman dahulu, sebut saja pada zaman Rasulullah SAW, yang berdasarkan riset kecil-kecilan dan juga penuturan guru saya, bahwa yang menghidupkan roda perekonomian pada zaman Rasulullah itu adalah para budak yang bekerja, ya, membuat sesuatu, memproduksi, mengangkut barang, memindahkannya dalam perspektif dari membuat sesuatu dalam arti produksi, mengangkut, memindahkan barang dalam arti distribusi. Itu adalah para budak yang tidak digaji, tidak dibayar. Di sini nanti diskursus tentang zakat profesi terkait bahwa zaman dahulu tidak terlalu banyak profesi, ya, karena semua pekerjaan tidak dikerjakan secara independen, ya, oleh para SDM yang merdeka, tapi kebanyakan SDM itu adalah yang terikat jiwanya, yang terikat raganya dengan sistem perbudakan, yang mereka tidak diupah, tidak dibayar untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Ya. Dalam Islam sendiri punya semangat untuk memerdekakan seseorang. Ya. Ini temanya terlalu luas dan mungkin nanti ada beberapa hal yang agak riskan dibicarakan, tapi kita batasi bahwa sistem perbudakan sebagai sistem yang memutar atau SDM yang memutar roda perekonomian pada zaman dahulu itu membuat perekonomian begitu sederhana, atau bisa dikatakan sebaliknya, karena para budak yang bekerja itu jadi model perekonomiannya, ya, sederhana. Dan pada saat itu posisinya jelas bahwa para budak itu memang dituntut untuk dimerdekakan, dan diperlakukan dengan baik, ya, tanpa ada manipulasi atau hal-hal yang ditutupi.
Saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya yang terjadi pada zaman sekarang ini adalah perbudakan modern. Perbudakan modern yang ditutup-tutupi dengan istilah kepegawaian, karyawan, dan lain sebagainya. Yang seolah-olah seorang itu merdeka, padahal pada prakteknya, dalam praktek berekonomi, banyak yang ada di posisi sebagai budak. Hanya saja perbedaannya, posisi perbudakan pada zaman dahulu itu budak yang full time, yang keseluruhan hidupnya ya memang posisinya di situ. Sekarang sistem perekonomian membuat konsep sistem perbudakan yang part time, ya, perbudakan yang hanya 8 jam saja. Akan tetapi hal ini berkonsekuensi pada 8 jam lainnya, atau sisa 8 jam sebelum dan sesudah mungkin. Sebelum dan sesudah. Kenapa saya katakan berkonsekuensi? Karena meskipun dia hanya diatur hidupnya, dikuasai selama 8 jam, akan tetapi keseluruhan hidupnya itu hanya untuk 8 jam bekerja tadi, ya, sehingga tidak merdeka. Adapun para pedagang yang mandiri, yang independen, misalkan dia bisa mengatur hidupnya bebas, ya. Para petani yang independen itu bisa mengatur hidupnya bebas, artinya tidak terikat dengan perjanjian apapun, ya, dia mau bekerja selama 2 jam, 3 jam, terserah, dia tidak ada yang mengatur, ya. Tapi karena sistem ini menjadi sebuah sistem yang matang, yang sudah diterapkan, kepegawaian ini juga menjadi sistem perbudakan yang berdampak pada orang-orang di luar pegawai. Nanti mungkin kita akan bisa melihat hubungannya dengan konsep uang, ya, yang sudah menyimak kuliah sebelumnya dan menonton video film yang sudah dipostingkan, mungkin bisa menangkap bahwa sistem currency ini adalah sistem cikal bakal dari sistem kepegawaian yang ada sekarang. Karena manusia itu atau masyarakat dihalangi dari akses langsung terhadap kebutuhan pokoknya. Dia harus mengumpulkan mata uang terlebih dahulu untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Sementara mata uang atau currency ini tidak beredar di masyarakat secara umum dan tidak bisa dihasilkan secara langsung oleh masyarakat, melainkan harus melalui jalur-jalur yang disebut sebagai ekonomi formal saat ini, ya, masuk ke industri, masuk ke kepegawaian pemerintah, masuk ke pabrik-pabrik, yang mana lembar-lembar kertas mata uang itu ada di sana. Oleh karenanya saya katakan ini berperan dan saling mendukung, bahwa sistem currency itu adalah sistem penopang sistem kepegawaian yang ada sekarang. Sistem kepegawaian, kalau kita mau cermati, ya, itu tidak jauh berbeda dengan sistem perbudakan yang dahulu terjadi. Perbedaannya mungkin kalau dulu, ya, di pasar budak itu para budak dijual, ya, kemudian para calon tuan itu pergi untuk memilih mana budaknya. Kalau sekarang, dalam tanda kutip, para budak atau para pekerja ini pergi ke bursa kerja untuk memilih di rumah mana dia akan menjadi pekerja, di rumah mana dia akan diperbudak selama 8 jam. Ini yang terjadi, dan mungkin kita batasi menjadi beberapa sesi karena ada beberapa hal yang berbeda atau nantinya terlalu luas. Saat ini kita
fokus pada pembahasan bahwa sistem perkongsian itu yang seharusnya menjadi primadona, menjadi arus utama dari penggerak roda perekonomian, itu saat ini tidak terjadi. Ekonomi saat ini masih digerakkan oleh sistem yang merupakan kelanjutan dari sistem perbudakan. Sistemnya adalah sistem kepegawaian. Dan semangat ekonomi Islam dalam hal ini adalah membebaskan manusia dari sistem perbudakan. Oleh karenanya beririsan atau menjadi ada kesamaan semangat berwirausaha pada konteks ini, tentu saja tidak keseluruhan konteksnya, menjadi bahwa kita harus membangun semangat kewirausahaan dalam rangka bukan tentu saja bukan dalam rangka ketika berwirausaha itu bisa menghilangkan sistem perbudakan, tapi dalam rangka tahap yang paling awal dari perbudakan, yaitu dalam rangka untuk menjadi tuan. Dalam rangka untuk menjadi tuan, yang mungkin kita juga nanti akan mempekerjakan orang-orang, ya. Otomatis nanti posisinya, ya, secara konotatif kita katakan bahwa kita akan menjadi tuan dan akan memperbudak orang lain. Hanya saja kita sebagai seorang muslim sudah punya panduan, ya, bagaimana menjadi tuan yang baik, bagaimana cara memperlakukan budak, dan bagaimana nantinya kita memerdekakan budak-budak yang ada dalam pengawasan kita dan dalam kekuasaan kita. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena sistem currency yang digunakan oleh masyarakat itu sudah otomatis memaksa seorang itu mau tidak mau, ya, suka maupun terpaksa dia pasti menjadi budak. Ya. Tinggal dia harus memilih tuannya. Dan ketika orang-orang baik tidak berusaha menjadi tuan, maka masyarakat akan memilih tuan-tuan yang tidak baik. Ya, orang-orang jahat akan memiliki banyak budak dan para budak akan lari dalam kekuasaan, masuk dalam rumah-rumah orang jahat. Ya. Di sisi lain, bahwa sistem yang ada itu membuat tidak mungkin bisa membuat seorang sepenuhnya lepas menjadi manusia yang merdeka. Ya. Maksud saya, jadi kita mungkin hanya membuat semacam subkultur, ya, dalam kajian sosioantropologi kita membuat subkultur, membuat gerakan perlawanan yang berbeda dari kultur yang utama, ya, dari arus utama bahwa adanya perusahaan-perusahaan ini, ya, korporasi-korporasi besar dengan suntikan modal yang besar, apalagi di era digital sekarang, ya, nanti mungkin kita akan sampai pada pembahasan itu. Kita harus membuat satu dinding, ya, yang melindungi, ya, sambil kita membentuk usaha, membuat atau merekrut para pegawai, itu kita juga mesti membangun kemandirian, ya, dan mengajak bersama, karena kita sendiri sebetulnya, kalaupun para pengusaha, ya, ketika kita menjadi pengusaha, kita tidak dalam posisi budak, akan tetapi kita dalam posisi terjajah, ya, karena kita dipaksa untuk tetap menerima konsep currency. Ya. Nah, di sini dalam rangka kita bahu membahu, ya, kita dan para pekerja kita dengan sesama para pengusaha itu harus bahu membahu untuk lepas dari sistem currency yang ada. Ya, dengan cara apa? Tentu saja dengan cara membentuk, yang pertama, sebelum lepas betul-betul kepada mata uang yang atau dengan konsep uang yang sebenarnya, atau kembali kepada sistem barter, kita mungkin perlu membentuk sistem peralihan, ya, berupa apa yang disebut dalam kajian ekonomi kontemporer sebagai community currency atau mata uang komunitas untuk melindungi. Ya. Dan aktivitas ini adalah termasuk aktivitas pembentukan community currency ini adalah aktivitas money creation juga sebetulnya. Ya. Aktivitas bagaimana menciptakan
mata uang atau menciptakan nilai dari pada faktanya dari ketiadaan pun bisa dibuat. Nah, kita perlu mengambil peran ini dan melihat posisi ini sebagai posisi yang strategis, karena ini yang dilakukan oleh perbankan dan sekarang dilanjutkan oleh banyak startup yang bermunculan, ya. Sekarang istilah lembaganya adalah financial technology atau fintech. Mereka melakukan aktivitas ini dan masyarakat harus dicerdaskan bahwa dia dalam lingkungan sistem yang semakin hari semakin mencengkram, semakin hari semakin memperbudak manusia, dan kita mungkin tidak bisa langsung lepas, apalagi kalau kita seorang diri, ya, tanpa usaha untuk membentuk satu subkultur atau membentuk sistem tandingan dalam mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin bisa, ya, bermuamalah dengan orang lain, kecuali mungkin kita mengambil istihad untuk pergi beruzlah dan menghindari dari seluruh teknologi, ya. Teknologi uang, teknologi informasi, dan mungkin yang lainnya juga, ya. Untuk orang-orang yang masih tinggal, ya, dalam lingkungan masyarakat pada umumnya, ya, termasuk kita yang hidup juga masih menggunakan internet, masih menggunakan mata uang rupiah dan lain sebagainya, dan bahkan kita sedang menuju kepada penggunaan e-rupiah, elektronik rupiah dan lain sebagainya. Kita harus bisa membaca keadaan perekonomian saat ini, dan kita harus bisa juga memahami bahwa gerak perekonomian ini adalah gerak yang sudah terlalu menyimpang. Kita perlu memahami hakikat perekonomian yang sebenarnya, fitrah perekonomian, fitrah manusia, fitrah masyarakat, agar kita bisa minimalnya menjaga fitrah, menjaga aktivitas diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita untuk sama-sama bisa merdeka dan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghamba pada sistem moneter yang menjajah kita, memaksa kita menjadi budak, memaksa kita untuk hidup hanya untuk bekerja, sementara mereka bisa menciptakan nilai dari ketiadaan. Mereka bisa menciptakan sekian digit angka, ya, mata uang yang ada di dalam sistem atau server komputer mereka, sementara kita harus bekerja keras. Di sini kita akan bersinggungan pada tataran akidah dengan konsep Allah Ar-Razzaq. Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Dalam tataran praktek, kita harus betul-betul membuat tidak ada orang yang merampas posisi Ar-Razzaq ini. Demikian untuk penjelasan sistem perkongsian yang terkait dengan sistem mata uang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita lanjutkan di diskusi dan perkuliahan yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.